Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rahel Priantana Bitupulu dengan NIM 1323019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal UAS yang telah dikerjakan kemarin pagi. Berikut adalah soalnya dan beserta jawaban yang sudah saya jawab dengan jawaban yang benar. Soal yang pertama yaitu cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai. Jawaban yang tepat yaitu cross join produk, yang mana cross join merupakan join yang masing-masing bagian dari kombinasi dua atau lebih tabelnya. Soal yang kedua yaitu terdapat dua tabel yaitu cabang BNI dan cabang BNI baru, di mana di dalam soal ini diminta untuk menggabungkan lokasi seperti terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi jawaban yang tepat adalah select lokasi cabang BNI Union, select lokasi cabang BNI baru dan akan menghasilkan lokasi hasilnya seperti tabel di atas. Soal yang ketiga, di mana kita diminta untuk memindahkan cabang BNI ID dengan nomor ID-nya BNI 01 dari lokasi Jakartanya ke cabang BNI baru, di mana kita menambahkannya ke tabel cabang BNI baru. Dan query yang tepat yaitu set into cabang BNI, select from cabang BNI, bercabang BNI ID in BNI 001 Jakarta. Soal yang keempat yaitu tabel cabang ini, di mana terdapat tabel cabang BNI, yang mana kita disuruh untuk mengubah lokasi tabel pada cabang BNI ID BNI 001 menjadi Kalimantan. Hasilnya seperti ini dan berikut adalah query-nya, yang mana update cabang BNI baru set lokasi Kalimantan bercabang BNI ID sama dengan BNI 001. Soal yang kelima, kita diminta untuk membuat hasil seperti berikut ini, yang mana hanya terdapat lokasi Kalimantan, Bali, dan Sibolga. Jadi jawabannya yang tepat yaitu select lokasi from cabang BNI baru dan expand select lokasi from cabang BNI. Soal yang keenam, kita diminta untuk menyeleksi data dengan kriteria cabang BNI yang lebih besar dari BNI 001 dengan hasil berikut, yang mana hasilnya akan mengeluarkan ID BNI 004 dan BNI 005. Dari beberapa pilihan ini terdapat dua jawaban yang benar yaitu 1 dan 5, yang mana saat itu select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru cabang BNI ID lebih besar BNI 01 lebih besar dari, dan juga soal yang kelima select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru cabang BNI lebih besar atau sama dengan ID BNI 004. Yang ketujuh, jika terdapat adanya ketergantungan antara non key atribut, maka tabel harus dipecah merupakan syarat normalisasi. Jawaban yang tepat yaitu 3NF. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk 2NF dan setiap atribut non key harus tergantung secara langsung pada kunci utama primary key yaitu tabel, bukan pada atribut non key lainnya. Nomor 8 yaitu normalisasi basis data itu penting dilakukan. Berikut pilihannya K. Jadi pilihan yang tepat yaitu 1 dan 2, yang mana basis data itu penting dilakukan karena untuk yang pertama menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus, yang kedua meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data. Yang juga penjelasannya yaitu normalisasi basis data penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penghapusan datanya. Yang nomor 9 yaitu terdapat gambar relasi antara student dan investor yang tidak normal. Jadi mengapa tabel ini tidak normal atau belum normal? Jawabannya adalah yang mana atribut 1, 2, dan 3 merupakan perulangan pada tabel ini. Jadi jawaban yang benar itu C, atribut laboratorium 1, laboratorium 2, dan laboratorium 3 adalah kelompok atribut yang mengalami perulangan. Nomor 10 yaitu sebuah relasi memenuhi 2NF apabila. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4, di mana relasi harus memenuhi 1NF, dan keempat, apabila memiliki kompresif K, tidak boleh ada atribut bukan kunci yang hanya tergantung sebagian saja pada atribut pembentuk kompresif K-nya. Yang mana definisi yang tepat untuk menghindari ketergantungan facial merupakan syarat utama untuk memenuhi 2NF. Nomor 11, diberikan relasi vendor order dengan atribut data masing-masing sebagai berikut: vendor number, order name, quantity, supplier, price, unit. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena berikut tabelnya. Relasi tersebut tidak memenuhi 2NF karena yang pertama, vendor order belum memenuhi 1NF. Vendor order memiliki komposite K yaitu vendor number dan order number, dan juga atribut vendor name tergantung kepada vendor number yang merupakan salah satu bagian dari komposite K-nya. Soal yang ke-12 yaitu sebuah relasi memenuhi 3NF apabila. Dari pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan pertama dan kedua, yang mana relasi sudah memenuhi 2NF, dan yang kedua atribut yang bukan kunci tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya.
Nomor 13, relasi dengan skema berikut yang mana terdapat tabel mahasiswa yang berisi NIM, nama, kode fakultas, nama studi, dan alamat. Tidak memenuhi TNF karena dari relasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak memenuhi TNF karena atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Soal nomor 14, yaitu kita diberikan sebuah tabel dosen yang berisi NIM, nama, alamat, dan cluster ID. Jadi sintak Excel yang akan menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIM aktif dengan satu adalah berikut jawabannya, yaitu select all from dosen where NIM like persen 1. Jadi pada soal UAS yaitu dibuat seperti ini, dan yang benar adalah memakai persen. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dia akan mengumpulkan data NIM yang akhirannya adalah 1. 15. Jika tabel dosen pada soal nomor 14 memberikan relasi dengan tabel cluster seperti gambar 7 berikut ini, maka sintak Excel berikut yang akan menghasilkan data dosen atribut nama cluster name yang berada pada cluster name SKI. Jadi pilihan yang tepat itu select name, nama, cluster name from dosen, inner join, cluster on cluster, dot cluster ID sama dengan dosen, dot cluster ID where cluster name sama dengan SQL, super quality square. Yang mana penjelasannya? Select NIM, nama, dan cluster memiliki kolom NIM, nama, dan cluster untuk menampilkan hasil. From dosen menyatakan bahwa data diambil dari dosen. Inner join-nya melakukan join antara tabel dosen dan tabel cluster berdasarkan kolom cluster ID yang ada di pada kedua tabel. Dan juga menambahkan kondisi bahwa hanya baris-baris di mana cluster name adalah SQL-nya atau super quality score-nya yang akan ditampilkan. Berikut adalah SQL yang saya buat. Mana saya membuat database-nya, tabel cabang BNI baru, dan juga masukkan datanya, dan juga mencoba semua query yang ada pada soal, query yang tepat, dan juga saya menambahkan pada database ini tabel dosen, dan juga masukkan data-data dosen, dan juga mencoba query yang tepat pada soal nomor 14 dan 15. Berikut yang bisa saya sampaikan. Untuk kesalahannya saya ucapkan terima kasih, untuk kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.